Selamat malam semuanya. Masih semangat ya? Minggu ini kita masuk bahan kajian baru tentang kualitas udara. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang persampahan, terus kualitas perairan. Nah, sekarang kita masuk di kualitas udara. Jadi di sini nanti kita belajar yang pertama, kualitas udara itu yang termasuk di dalam kualitas udara itu apa aja. Nah, nanti ada istilah-istilah baru mungkin bagi kalian ya, nanti kita pelajari di pendahuluan ini. Nah, terus yang kedua kita ada metode sampling. Jadi metode sampling ini mencakup penentuan lokasi, terus peralatan sampling, terus cara pengambilan sampelnya gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita sampling ya, setelah kita sampling kan sampel kita bawa tuh ke laboratorium. Nah, di situ kita perlu tahu juga jadi parameter-parameter yang perlu kita uji itu apa aja. Nah, itu bagaimana cara mengujinya, itu kita pelajari di metode pengujian. Sama sebenarnya kayak di air kemarin. Di air kan ada parameter fisik, parameter kimia. Nah, itu di sini juga ada fisik. Nah, nanti penerapannya sebenarnya metodenya juga sama. Kalau fisik biasanya kan lebih seringnya pakai metode gravimetri yang di oven, dipanaskan, ditimbang gitu ya. Tapi kalau yang ya gitu, dan kimia pun juga sama. Kimia, untuk parameter kimia kebanyakan kayak metode-metodenya itu pakai spektrofotometri, detrimetri gitu ya. Sebenarnya sama, cuman nanti perlakuan sampelnya aja yang berbeda gitu. Oke, pertama kita pahami dulu kualitas udara ini. Jadi kualitas udara ini ada terbagi menjadi dua, ada udara emisi, ada udara ambien. Kalian sudah familiar belum ya kira-kira dengan istilah emisi, ambien ini? Jadi ketika dia udaranya ini keluar dari sumber, dia dikatakan emisi. Jadi misal ada pencemaran udara dan dia dikeluarkan dari satu, misal ada cerobong gitu ya, cerobong asap di sini. Nah, ini artinya dia dikatakan emisi. Nah, nanti ambien itu ketika dari sini dia kan akan keluar ya. Pencemarannya kan akan meluas gitu ya. Lingkungan penerima emisi inilah yang namanya ambien. Ini namanya ambien. Bisa dimengerti ya, beda emisi dan ambien. Jadi kalau emisi dia langsung dari sumber, kalau ambien itu adalah penerima emisinya. Udara ya, penerima emisi udaranya. Yang udah berikatan gitu ya dengan udara luar sini. Jadi awal ya gitulah ya, jadi intinya di sini. Nah, nanti emisi itu dia dibagi lagi menjadi dua, ada emisi diam, ada emisi bergerak. Diam itu kalau emisinya ini enggak jalan, dia gerak enggak bergerak, enggak jalan. Dia tetap di satu tempat. Kayak ini contohnya, dia cerobong asap itu tempat diam. Tempatnya tetap ya. Tapi ketika kayak motor, mobil, nah itu sumber emisi yang bergerak. Contoh dari sumber emisi yang bergerak. Bisa dipahami ya. Nah, kalau ambien ya berarti kalau misalnya ambien dari motor tadi, ya berarti ya lingkungan sekitar knalpot itu. Jadi ini misalnya ada knalpot. Ini ya, ini asapnya. Nah, ini dikatakan emisi. Terus lingkungan penerimanya ini adalah ambien. Bisa dipahami ya. Sekali lagi, emisi itu dari sumber, ambien itu yang menerima emisi ini. Oke, berikut ini penjelasan dari udara emisi. Kalau udara emisi itu diukur secara langsung dari sumber emisi. Misal cerobong tadi atau misal knalpot. Ini yang untuk sumber emisi diam, ini sumber emisi bergerak gitu ya.
Terus, nah ini ya, emisi udara itu apa sih? Nah, ini dijelaskan emisi udara itu sisa-sisa dari hasil pembakaran bahan bakar. Kayak contoh kalian bakar sampah, itu kan menimbulkan emisi ya. Bakar sampah yang kalian bakar apa? Habis kan? Nah, yang bersisa ya apa? Ya itu partikel-partikel yang kecil. Kalau partikelnya kecil, ya dia pasti terbang-terbang gitu kan? Karena masanya itu kecil, dia terbang-terbang kan pasti hasil dari pembakaran itu. Nah, itu yang dikatakan emisi, sisa-sisa dari hasil pembakaran bahan bakar. Oke, selanjutnya kualitas udara ambien. Kualitas udara ambien itu diukur di udara bebas. Misal permukiman gitu ya. Contoh tadi kayak kegiatan yang ada cerobong asapnya. Nah, di sini saya katakan tadi adalah udara ambien. Nah, ketika dia dari udara ini kan dia terus gitu ya menyebar gitu ya hingga ke pemukiman. Nah, ini juga dikatakan ambien nih gitu. Karena dia penerima juga. Nah, gitu ya. Yang di lingkungan industrinya dia juga ambien ya. Yang meski di pemukiman yang kena sama persebaran ini dia juga ambien. Bila kualitas telah melampaui nilai baku mutu, menurut baku mutu yang telah ditetapkan, maka si udara ini tercemar gitu ya. Jadi ketika kita udah mengambil sampel terus kita ukur kualitasnya dan ternyata dia melebihi dari baku mutu, nah dia baru dikatakan tercemar. Terus bila kualitas udara menjadi jelek dari semula akibat adanya kegiatan namun masih di bawah baku mutu yang telah ditetapkan, maka udara ini belum tercemar, tapi dia menurun kualitasnya gitu ya. Ini nanti kalian kalau ada kasus gitu, kalian disuruh mengecek kualitas udara, kalian jadi auditor apa tenaga ahli di suatu apa proyek gitu, terus kalian disuruh mengukur gitu ya kualitas udara emisi sama kualitas udara ambien di sini. Nah, ternyata kalian bandingin sama baku mutu kualitas udara ambien, ternyata dia melebihi baku mutu di udara ambiennya, maka harus ada mitigasi. Nah, kalau melebihi kan dia tercemar nih, kita bisa katakan ini tercemar. Nah, mitigasi pengendaliannya dengan cara apa nih contohnya? Contohnya misalnya kita membuat penghijauan di area sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya yang kurang memenuhi atau yang melebihi ya, yang melebihi baku mutu itu yang di emisi, mitigasinya apa kira-kira? Bisa dengan cara memberikan pengolahan gitu ya. Pengolahan elektrostatik presipitator, terus take dust collector. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang emisi dia pakai upaya pengendalian udaranya pakai teknologi pengolahan pencemaran udara yang tadi saya contohkan. Tapi kalau yang ambien bisa dengan tadi membuat penghijauan di area sekitar. Nah, ini adalah hubungannya, ini adalah skemanya, ini urutannya. Jadi dari emisi tadi kan, emisi itu dari sumber cemaran, dia biasanya dari proses transportasi, terus dia biasanya kan dari proses transportasi itu akan diterima oleh ambien, tapi sebelumnya dia akan mengalami konversi mungkin dengan berikatan dengan senyawa yang lain gitu kan, atau mungkin dia ada penghilangan, contohnya misal tadi dari proses industri ya, bukan yang transportasi tapi dari yang cerobong gitu, dia mungkin mengalami proses penghilangan dari teknologi pengolahan yang disediakan gitu ya. Jadi dia akan melakukan konversi dari yang semula atau senyawa ini, dia akan menjadi senyawa ini. Nah, itu senyawa hasil konversinya itu, hasil penghilangannya itu, dia akan menjadi
konsentrasi cemaran dari si ambien tadi yang menerima, karena ambien ini yang menerima dari proses setelah emisi ini. Nah, jadi nanti yang akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat itu apa? Nah, tentunya dari yang cemaran ambien, karena yang sampai ke lingkungan pemukiman itu tadi adalah dikatakan udara ambien. Tapi kalau kayak emisi gini, efeknya ke siapa kira-kira? Efeknya ke pekerja. Jadi pekerja yang ada di industri itu kenapa harus memakai APD lengkap gitu ya, pakai masker yang N95 yang memang pori-porinya itu kecil gitu ya. Itu karena dia memang berkontak langsung dengan emisi ini gitu ya. Misal orang mau melakukan sampling di lokasi emisi, di lokasi sumber emisi. Nah, itu harus benar-benar pakai APD yang alat pelindung diri ya. Kayak masker yang memang sesuai standar untuk sampling di situ. Nah, besaran dari pencemaran emisi sama ambien ini tentunya pasti lebih besar emisi, karena emisi berasal dari sumber langsung. Sedangkan ambien itu adalah penerima dari si emisi yang sudah mengalami konversi atau penghilangan. Nah, jadi kalau kalian mengukur udara, kualitas udara, pasti polutannya lebih banyak di emisi daripada di ambien, gitu ya. Untuk penentuan lokasi sampling, kalau untuk sampling udara emisi tadi ya sesuai yang telah dijelaskan, dia langsung dari si sumbernya. Jadi kalau misalnya sumbernya cerobong ya kita samplingnya, kita masukkan tuh alat kita ke dalam si cerobong itu. Nanti caranya ada. Ya, kalau untuk knalpot ya kayak gitu juga. Jadi alatnya itu kita sambungin ke knalpotnya. Jadi asapnya itu langsung masuk ke dalam alat kita kayak gitu. Terus kalau udara ambien, kita samplingnya ada pakai media. Media ini biasanya ada yang medianya itu cair gitu ya, absorban namanya. Jadi si udara ambien ini kan ada partikulat, ada gas, kayak sama kayak di air sebenarnya juga ada itu. Yang jenis partikulat tuh yang padatan, yang fisik biasanya. Kayak suspensi kalau di air kan. Nah, ini padatan. Padatan ini partikulat kalau di udara ya namanya. Dia biasanya nanti ditangkapnya medianya pakai kertas saring. Sama tuh. Jadi udaranya dipompa supaya melewati si kertas saring itu. Jadi si partikulatnya, si padatannya tersaring di dalam kertas saring itu. Nah, nanti ada juga media yang media cair, absorban. Medianya jadi kayak buat pelarut gitu loh. Medianya itu pelarut gas. Jadi selain partikulat tadi di ambien itu ada gas. Nah, gasnya itu akan terabsorb oleh si media yang kita pakai tersebut gitu. Medianya apa jenisnya? Macam-macam, reagen ini gitu. Ya, bedanya kalau udara sama air, kalau air sampling kita bawa ke lab ya. Ini sama nih, sampling kita bawa ke lab. Bedanya kalau air, tanpa air tidak ada media penerima gitu ya. Air tinggal kita ambil air terus mungkin kita awetkan gitu ya, kita tambah senyawa apa untuk pengawetan tujuannya. Nah, tapi kalau ini tujuannya kita medianya itu buat pelarut gasnya. Kan kita nggak mungkin menangkap gas udara, gimana caranya menangkap gas udara ya kan? Pasti susah. Nah, makanya kita pakai pelarut ini. Jadi gas yang di polusi udara, yang di polutan itu kita serap, kita ikat pakai media kita. Namanya absorban tadi. Absorban yang mengabsorpsi gitu ya. Oke, ini kriteria penentuan lokasi sampling untuk udara emisi. Jadi kalau misalnya dia emisi dari cerobong, kita ngukurnya itu atau mengambil samplingnya itu di bagian cerobong yang
memiliki ukuran 8 kali diameter bawah atau 2 kali diameter atas. Nanti ada sketsa gambarnya ya, dokumentasi gambarnya. Nah, kalau kalian bingung, 8 kali diameter bawah maksudnya gimana, 2 kali diameter atas maksudnya gimana gitu ya. Terus yang kedua, bebas dari gangguan aliran. Contohnya kayak bengkokan, ekspansi, atau penyusutan, ekspansi, pelebaran kan, pelebaran atau penyusutan aliran di dalam cerobong. Jadi harus terbebas dari ini, karena kayak misalnya nih ada bengkokan gitu kan, nanti takutnya udaranya itu mengalami pergerakan, jadi nggak valid hasil dari cerobong itu. Makanya harus terhindar dari ini semua gitu. Nah, ini ada dokumentasi dari cerobongnya. Jadi kayak misal kalian mau sampling di cerobong, kalian lihat di cerobong itu kan ada kayak gini. Ini tempat pengambilan sampling, tempat pengambilan sampel ya. Dan untuk naik ke sini ini ada tangga dia. Dia ada tangga, disediakan tangga gitu ya. Jadi pekerjanya itu naik ke atas gitu ya. Kriterianya tadi cerobong mana yang mau disampling itu kan 8 kali diameter bawah atau 2 kali diameter atas gitu kan. Kalian tinggal hitung aja tuh nanti. 8 kali diameter bawah berarti ini kan semakin ke atas semakin kecil gitu ya. Semakin ke atas semakin kecil. Berarti diameter bawah ini kalau mau jadi patokan yang bawah berarti tinggal naikin aja 8 kali diameter bawah. Atau kalau kalian jadiin yang atas patokan berarti tinggal ngurangin aja 2 kali diameter bawah atas gitu. Ini gambar lebih detailnya. Jadi ini adalah lantai kerjanya ya. Jadi pekerjanya itu naik di tangga, ini ada tangga kan. Terus di sini ada lantai kerjanya. Jadi udah dipasang di sini memang untuk sampling, untuk apa? Ke pekerja yang mau sampling gitu. Dan ini ada ketentuannya. Untuk tangga dia dari besi, terus apa? Ada selubungnya. Ini kalau kalian nampak ya, dia kayak ada selubung besinya ini yang bukan terowongan ya, ya kayak tempat gitu buat pengamannya biar kalau jatuh ya biar nggak jatuh gitu kan. Terus lantai kerjanya ini dia ketentuannya bisa menahan 500 kilo, harus bisa menahan beban 500 kilo, terus mempunyai keluasan kerja bagi minimal 3 orang. Jadi nanti yang sampling itu kan diasumsikan yang akan sampling 3 orang. Terus punya lebar, jadi lebarnya dari pagar ini ke cerobong itu 1,2 meter dan ini melingkari cerobong. Terus mempunyai pagar pengaman minimal setinggi 1 meter, ini pagarnya ya. Pagarnya. Terus dilengkapi dengan katrol pengangkat alat pengambil sampel. Katrol itu semacam tali gitu ya, buat ngangkat sampelnya. Nah, ini kalau gambar desainnya seperti ini. Jadi tadi 2 kali diameter atas ya berarti posisinya di sini ya, 2 dari atas sama 8 dari bawah. Jadi tepatnya lubang sampelnya itu di sini, lubang pengambilan sampel. Nah, ini tadi untuk tangganya, ini tangganya. Terus ini pagar pengaman sama lantai kerja. Jadi lantai kerjanya dilengkapi dengan pagar pengaman. Terus diameternya ini dari bawah ke atas semakin kecil ya kalau dilihat diameternya. Dan untuk menentukan lubang pengambilan sampelnya itu ada ketentuannya. Jadi lubang ini itu tuh harus setara dengan lubang pengambilan sampel harus setara dengan aliran yang ada di aliran gas yang pencemar ini ya di sepanjang cerobong. Makanya itu ngukurnya kita
harus dihitung dulu. Lubangnya ini harus dihitung pakai perhitungan ini. Dua cara ini. Kalau misalnya cerobongnya itu tipe yang dari atas ke bawah itu beda diameternya ya. Nih, cerobong atas lebih kecil daripada diameter dalam cerobong bawah. Artinya ini kayak gini bentukannya ya, atas sama bawah itu beda diameter cerobongnya. Maka untuk menentukan lubang pengambilan sampel kita harus menghitung dengan rumus ini. DE ini kayak di mekanika fluida ya, menentukan diameter ekivalen. DE sama dengan 2D kali D, ini D kecil itu diameter dalam cerobong atas. Diameter dalam itu kan kalau pipa itu kan kayak gini ya, cerobong diameter lingkaran. Nah, diameter dalam itu berarti yang mana? Yang sini, diameter dalam. Ini D. Ini tanpa atas ya, tanpa atas tuh berarti tanpa sininya. Dari atas. Orang ngelihat dari atas. Jadi orangnya ngelihatnya dari atas ke bawah tampaknya kayak gini. Nah, itu D kecilnya yang ini, D besar adalah diameter dalam cerobong bawah. Berarti yang sini, berarti lebih gede ya harusnya. Sama kayak ini juga tapi lebih gede ya. Karena dia diameter bawah. Tinggal nanti ketemu tuh diameter ekivalennya. Jadi kalau mau membuat lubang ini ya pakai diameter ekivalen yang udah didapat tadi untuk melubangi ini. Ya, konstruksinya dibuat yang diameternya hasil perhitungan ini. Terus kalau misalnya cerobongnya ini bukan lingkaran, kalau cerobongnya ini persegi panjang gitu ya. Gimana cara ngikur diameter ekivalennya? Nah, ini pakai rumus ini, 2L, W, L-nya ini panjang cerobong, W-nya lebar cerobong. Itu, lebar cerobong dalam ya. Jadi, kayak tadi, yang bagian dalam. Nah, kenapa sih kok kita harus mengukur, harus menghitung, kenapa nggak lubang-lubangin aja gitu? Kenapa harus ada ukurannya sih untuk lubang pengambilan sampel nih? Ya karena kalau untuk mengukur gas polutan pencemar ini kita kan harus tahu berapa kecepatan aliran gasnya. Sehingga nanti kalau kita tahu kecepatan aliran gas, kita bisa memprediksi jarak yang akan dikenai sama si polutan ini gitu. Jadi nggak boleh beda antara cerobong di dalam sini kecepatannya sama hasil kita sampling. Kalau nggak diukur kan pasti, kalau nggak diekivalenkan kan pasti beda ya kan. Kalau asal-asalan kan pasti nanti kecepatan gasnya itu terhitungnya beda gitu. Oke, ini dokumentasi untuk lokasi sampling udara emisi di insenerator sama di genset. Jadi selain cerobong tadi yang kira-kira menghasilkan sumber emisi diam atau sumber emisi tidak bergerak, itu contohnya insenerator dan genset. Insenerator apa? Masih ingat nggak? Insenerator itu untuk pembakaran sampah, teknologi pengolahan untuk membakar sampah yang kadar airnya kecil, ya artinya sampah itu kering. Contoh kayak plastik, itu kan dia kadar airnya kecil. Kalau untuk yang sampah basah tidak bisa ya diolah pakai insenerator. Nanti kenapa kok nggak bisa? Kalau basah kan dia butuh energi yang besar untuk mengeringkan, untuk membakar, ya kan? Beda sama kalau dia sampah kering. Kalau sampah kering cepat kita bakarnya, ya. Jadi nggak perlu energi banyak-banyak.
Masih ingat kan kemarin kalau sampah basah diapakan pengolahannya? Sampah basah kayak sampah dapur ya di composting gitu. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita menentukan lokasi sampling emisi di sumber yang bergerak. Kalau tadi kita sumber tidak bergerak atau diam, sekarang kita sumber bergerak. Nah, kalau sumber bergerak tadi contohnya apa aja? Motor, mobil gitu ya. Nah, untuk jenisnya itu di dalam Kepmen LH nomor 5 tahun 2006 ini diatur nih kategori-kategori jenis-jenis motor atau mobilnya. Di sini untuk kategori motor itu kategori L ya. Dan pengkategoriannya ini ada dua, yaitu motor untuk yang 2 langkah sama motor yang 4 langkah. Nah, motor 2 langkah tuh yang tipenya kayak gini, motor bebek. Kalau 4 langkah, ini 4 tak, 4 tak itu motor yang tipenya G, motor-motor gede gitu ya. Nah, terus dilihat tahunnya, tahun pembuatannya. Kalau misalnya motor 2 tak itu yang kurang dari 2010 ya, tahun pembuatannya kurang dari 2010 berarti 2009, 2008, 2007 gitu ya pembuatannya. Nah, berarti kita pakai parameternya CO itu 4, baku mutunya 4,5, terus kalau HC 12.000 gitu ppm, miligram per liter. Semakin dia semakin dia muda umurnya ya, maksudnya muda umurnya itu berarti pembuatannya itu di atas 2010, maka di sini kalian perhatikan lebih baku mutunya lebih rendah, harus lebih ketat gitu ya. Artinya kalau kayak gini nih, kalau misalnya nih dari motor ini dia misalnya motor ini adalah keluaran 2011. Nah, terus ternyata dia hasil emisinya itu CH-nya 3000. Dia memenuhi nggak 3000 ppm hasil HC hidrokarbonnya? 3000 ppm memenuhi baku mutu nggak? Ya enggak toh. Kan dia 2000 baku mutunya. Sedangkan waktu pengujian ternyata dia 3000. Artinya dia tidak layak. Motor ini tidak layak secara lingkungan, kualitas lingkungannya itu tidak terpenuhi dari mesin motor ini. Nah, kalau mau memenuhi berapa ya emisinya harus sekecil mungkin, 1500 mungkin, 1000 ppm mungkin gitu ya. Kalau sudah memenuhi maka dia layak untuk digunakan. Kan sering kita melakukan pengujian juga pada mobil-mobil atau motor-motor yang sudah lama uji emisi gitu ya. Kalau pemerintah kota itu DLH itu biasanya punya program kayak gitu. Dia mengukur emisi untuk kendaraan-kendaraan yang sudah lama gitu ya, yang tahunnya sudah tua gitu. Kan secara mesin dia hasil pembakarannya sudah tidak bagus gitu ya. Mungkin filter mesinnya sudah tidak memenuhi spesifikasi gitu ya, sehingga polutan hasil pembakaran mesinnya juga lebih besar nilainya gitu ya daripada mobil motor baru gitu. Nah, untuk metode pengambilan sampelnya dia menggunakan metode idle. Idle ini diam, artinya idle tuh diam. Jadi meskipun dia emisi dari sumber bergerak, tapi dia waktu diukur harus dalam keadaan diam. Jadi cuman mesinnya aja yang dihidupkan. Paham ya? Mesinnya dihidupkan terus kayak dimanasin motor gitu loh. Greng greng gitu. Nah, itu pas tapi diam, nggak bergerak dianya. Nah, itu diukur. Gitu. Selanjutnya ini ada kendaraan bermotor kategori M, N, dan O. Kalau tadi L itu untuk kendaraan bermotor roda 2, kalau M, N, O ini untuk kendaraan roda 4. Dan nah ini macam-macam ya. M itu
M itu beroda 4, tapi lebih digunakan untuk angkutan orang gitu. Terus kalau N ini roda 4, tapi untuk angkutan barang. Ngerti kan ya, mobil-mobil yang ngangkut barang sama mobil-mobil yang ngangkut orang itu kayak gimana? Kalau yang ngangkut orang tuh kayak yang apa? Angkot, tapi kayak kalau yang ngangkut barang itu pickup gitu, mobil-mobil kayak gitu. Terus kalau O ini dia kendaraan motor bermotor yang penari atau yang gandeng gitu, yang besar gitu. Nah, kalian kalau mau jelas, kalian lihat di SNI-nya. Nanti saya kasih SNI-nya ya. Terus untuk kategori MNO ini, bagaimana cara samplingnya? Di sini diatur nanti di SNI-nya ya. Di SNI-nya nanti diatur. Jadi kalau misalnya kendaraannya itu penggerak motornya itu bakar cetus api, maksudnya ini bensin ya. Kendaraannya pakai BBM-nya bensin. Kalau dia kurang dari 2007, lebih dari 2007 tahun pembuatannya, maka untuk baku mutunya itu segini, harus sesuai dengan ini atau harus lebih kecil dari ini. CO ini tadi karbon monoksida ya. Karbon monoksida itu hasil pembakaran yang tidak sempurna. Jadi CO2 sama CO itu bagusan CO2. Karena kalau CO2 itu sempurna pembakarannya. Jadi udah kayak tingkat keamanannya itu lebih aman daripada CO. Kalau CO itu yang masih asapnya itu hitam-hitam. Ya, kalau CO2 itu asapnya udah kayak putih gitu warnanya. Jadi bedanya CO sama CO2 itu. Jadi kalau kalian lihat tuh angkot-angkot terus asapnya itu hitam. Nah, itu berarti banyak karbon monoksidanya. Itu kalau diuji pakai uji emisi ini, dia pasti tidak lolos uji gitu. Nah, ini metode uji sampelnya HIDAL kalau yang kurang dari 2007. Terus kalau yang lebih dari 2007 dia pakai percepatan bebas. Apa itu nanti ada ya. Terus untuk yang diesel itu pakai persen HSU. HSU itu kemampuan cahaya menembus emisi itu gitu. Jadi ini satuan untuk mengindikasikan bahwa emisi itu tembus cahaya atau tidak gitu. Nanti. Jadi kalau misalnya nih kendaraannya itu asapnya tebal, berarti dia untuk kemampuan cahaya untuk nembus itu sangat berat, besar gitu kan. Harus butuh ekstra kekuatan buat menembus si asap yang tebal itu, gitu kan. Nah, jadi kalau diesel tuh biasanya solar itu ya, itu dia berdasarkan beratnya. Jadi GVW ini berat dari si angkutan itu sendiri, si kendaraan itu sendiri ditambah dengan muatan yang dibawa. Muatan yang dibawa itu berapa? Nah, kalau total dari berat angkutan sama berat yang dibawa itu kurang dari 3,5 ton, maka pengujiannya baku mutu untuk HSU-nya, persen HSU-nya ini segini gitu ya. Kalau lebih dari 3,5 ton, maka segini. Gitu. Tentunya lebih besar yang untuk lebih dari 3,5 ton ya. Kriteria baku mutunya lebih besar karena ya gitu, karena kebalikannya. Jadi terlalu ini kalau misalnya dia lebih dari 3,5 ton, maka kan pembakaran mesinnya itu lebih ekstra ya. Dia kan harus menjalankan kendaraannya itu lebih ekstra, sehingga asap yang dihasilkan juga lebih ekstra dari pembakaran itu. Nah, maka dari itu untuk baku mutunya pun juga dia lebih dibikin lebih longgar gitu. Dia bikin 50.
ya. Kalau ini 40, dia bikin ini 50. Jadi kayak dilonggarin gitu karena memang dia muatannya kan gede gitu, tidak bisa disamakan dengan yang muatan kecil. Jadi seperti itu. Oke, tadi itu kalian belajar baku mutu. Itu bisa dilihat, dicek di Kepmen LH tadi, keputusan menteri tadi. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara mengujinya. Itu kita bisa cari SNI-nya. SNI ini untuk yang kendaraan tipe L, kategori L ya. Kalau kalian mau belajar lebih detailnya, kalian bisa cek langsung di SNI-nya ya. Yang jelas di sini saya cuman kasih gambarannya. Pertama, siapkan kendaraan uji yang mau diuji emisinya gitu. Nah, sesuai langkah 43, ini kalian bisa cek langkah 43 itu apa gitu. Terus yang kedua, cek di SNI ini ya maksud saya. Terus siapkan alat ujinya, alat uji sesuai langkah 4.4. Nah, ini juga kan nanti kalian bisa cek di sini. Terus naikkan akselerasi putaran mesin hingga mencapai 1900 rpm. Jadi mesin motornya itu di setel 1900 rpm sampai 2100 rpm. Terus tahan selama 60 detik. Nah, selanjutnya kembalikan pada kondisi idle atau diam ya. Nggak usah digas lagi. Setelah itu kalian putar lagi mesin di kecepatan 800 rpm sampai 1400 rpm. Terus setelah itu baru dimasukkan alat pengukurnya, alat ujinya itu ke dalam knalpotnya itu ya, pipa gas buangnya itu sedalam 30 cm. Nah, kalau kurang dari 30 cm maka harus dipasang pipa tambahan di ujung pipa alat kita itu gitu. Pokoknya harus di kedalamannya 30 cm dicoloknya. Terus tunggu 20 detik ya. Setelah dimasukkan tunggu 20 detik, terus lakukan pengambilan data konsentrasi gas CO. Jadi dibaca di alatnya itu muncul kan di monitor alatnya itu gas CO-nya berapa, gas HC-nya berapa gitu. Nah, nanti untuk kategori L, ini kan kategori L. Nanti MNO dia juga sama tuh langkahnya. Bedanya hanya di kecepatannya kayak gitu. Nah, ini adalah ilustrasi dari pemasangan alat uji emisi dengan knalpotnya ya. Saya tadi kayaknya salah deh ngomong kalau ini itu yang ditambah pipa tambahan, kalau misalnya dia tidak sampai 30 cm, yang dipasang pipa tambahannya itu yang di knalpotnya ya, bukan di alat uji kita. Jadi knalpotnya ini knalpot, ini alat uji kita, ini yang dengan pipa tambahan. Jadi kalau misalnya knalpotnya itu tidak 30 cm ya kedalamannya atau 300 mm, ini dikonversi ke milimeter, maka kita harus tambah ditambah pipa tambahan gitu. Nah, pipa tambahan ini sampai kita masuk alatnya itu 30 cm gitu. Nah, terus ini ya, ini adalah keterangannya, ini satu adalah pipa gas buang kendaraan. Terus untuk yang kedua ini adaptor penyambung. Jadi kan ini misal pendek ya, knalpotnya pendek. Nah, kita tambahkan pipa tambahan kan yang nomor 3 ini. Nah, untuk menambahkan pipa kita perlu adaptor, perlu penyambung gitu. Nah, ini ada pipa penyambung sama pipa tambahannya sampai dia bisa dimasuki alat ini sedalam 30 cm. Terus yang keempat inilah sampling probe-nya. Jadi alat samplingnya. Nah, kalau yang ini dia ilustrasi yang tanpa tambahan pipa. Jadi ini knalpotnya tuh udah panjang, alatnya udah bisa masuk sedalam 30 cm. Gitu ya. Nah, kalau tadi itu SNI untuk tipe kendaraan yang kategorinya L, ini SNI untuk kategori M, N, dan O.
Jadi cara pengujiannya kurang lebih sama, yang membedakan nih ini, naikkan akselerasi putaran mesin hingga mencapai 2.900 sampai dengan 3.100, lebih tinggi daripada yang tadi. Tadi kan cuma 1.900-an ya kan. Terus tahan 60 detik masih sama, kembalikan ke kondisi idle. Terus masukkan alat ke pipa gas buang sedalam 30, ini juga sama ya. Terus injak pedal gas maksimum. Oh, ini berarti agak beda yang di sini. Jadi injak pedal gas karena dia kendaraan 4, jadi kan dia harus diinjak ya gasnya, bukan di tangan tapi di kaki. Jadi diinjak. Nah, itu harus maksimum full gitu ya. Maksimum injaknya. Terus dan dilakukan secara cepat gitu sampai mencapai putaran mesin maksimum. Nah, terus tahan sampai 1-4 detik ya. Terus lepas pedal dan tunggu hingga putaran mesin kembali stasioner. Kembali diam, stasioner. Jadi nggak berputar. Terus catat nilai opasitas asapnya. Kalau tadi catat nilai CO dan HC, ini catat nilai opasitasnya yang persen HSU-nya tadi. Ulangi proses 4.5 butir E, ini ya, ulangi ini minimal 3 kali. Nah, itu dicatat terus selama 3 kali. Jadi kayak samplingnya ini dilakukan 3 kali minimal. Jadi kayak buat memperkuat hasilnya itu kita bisa melakukan duplo, triplo gitu ya, yang kemarin kalian presentasikan. Kan pasti kalian lihat tuh ada SNI ya, baca pasti di SNI, sampling dilakukan secara duplo, triplo. Nah, itu maksudnya itu, kalau duplo itu 2 kali, triplo 3 kali gitu ya. Itu istilah untuk ini menyebut kalau misalnya sampling itu kita lakukan 2 atau 3 kali. Terus ya, dirata-ratakan nanti tuh hasilnya. Kan kita sampling pertama ya, sekian persen HSU. Sampling kedua, sekian persen HSU. Sampling 3, sekian hasilnya ya. Nah, itu nanti dijumlahkan terus dibagi 3. Jadi dirata-ratakan nilainya itu. Gitu. Gitu ya, kalau lebih jelasnya kalian bisa cek nanti di SNI. Nah, ilustrasi gambarnya juga sama kayak tadi, jadi kayak dimasukkan ke knalpot aja gitu. Oke? Oke, untuk kuliah minggu ini cukup sekian dulu. Minggu depan akan saya lanjutkan tentang pengukuran kualitas udara ambien, pengambilan sampling udara ambien, sama pengujian di laboratorium ya. 1 minggu pertemuan lagi kan kita pas. Oke, makasih semuanya ya. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Selamat malam. Semangat semuanya.